Lain. Tinggal tak solat sunat? Solat sunat yang 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Masih ada tinggal aja tak? Kalau tinggal je lu cinta aja Nabi ni. Nyo kalau umur 40 tahun ke atas tu jangan tinggalkan solat sunat tu. Dan bahkan bersedekah. Banyakkan laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Apa saja sunnah Nabi banyak lakukan, sebab Nabi adalah Nabi yang terbaik. Maka setiap sunnah yang diajarkan Nabi adalah yang terbaik dan pahalanya yang hebat. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, "Alaikum bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu ana sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa ana basaruhu alladhi yubsiru bih, wa ana yaduhu allati yubtashu biha, wa ana rijlati yamshi biha." Aqama qala sallallahu alaihi wasallam, ke atasmu kata Allah sunnah-sunnah nabiku sampai aku mencintaimu. Kalau aku sudah mencintai seseorang karena dia melaksanakan dan menjaga sunnah nabiku, aku yang akan menjadi telinganya ketika dia mendengar, aku yang akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku yang akan menjadi tangannya ketika dia berbuat, aku yang akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Makanya ibu-ibu kita, nenek-nenek kita tu kalau menanam pohonnya kadang-kadang bantu endak sendereh je, tapi berbuah banyak labak. Iku menggali lubang setengah jam, ya, habis tu macam-macam pupuknya dah jadi nak berbuah lah dah. Sebab apa? Sebab inyo menjaga sunnah Nabi sehingga Allah cinta dengan inyo. Ambo pernah bertemu dengan kakak kandung Buya Hamka di Jakarta. Petang dalam sebelum kasiko bersobok lojo anak kandung Buya Hamka, iaitu ibunda Andong Azizah, 80 ampe umurnya kini. Jadi sebelum ke Libya ambo bersobok dengan kakak kandung Buya Hamka, Fatimah Karim Amarullah. Dia menceritakan suaminya, siapa? A.R. Sultan Mansur, Buya A.R. Sultan Mansur. Sedang berceramah, konyo tahu sianan ke mana kau inyo. Kecik Buya berceramah tentang Rasulullah, tiba-tiba, "Manga kalian ke mana kau Buya?" Kaget jemaah, sianan ke mana kau Buya? Ada 3 orang masih kau je. Kecik jemaah, tunjuk Buya, ditunjuk dia Buya. Minta ampun yang ke mana kau, atau ampun Buya. Dari pandangan saja nyo tahu, sebab Allah yang membantu nyo memandang. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita jaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah perbincangan kita pada malam ini yaitu 4 amalan untuk kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Betul ya? Itu judulnya. Nah, jangan sampai salah lah ya. Bu, niyo ibu bersobok je Rasulullah. Bapak, anak muda, Masya Allah, yang banyak menyokong dakwah Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam, anak-anak muda. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menawarkan Islam kepada 6 pemuda Ansar yang ada di Mina ketika haji. Anak muda. Makanya ketika mau calik ya, dikirimkan sama Ustaz Yoga, remaja, Masjid Raya 5 Kaum. Masjid yang alhamdulillah keberkahnya hebat. Masuk aja mu tadi nak terasu masjid ko aura kesalehan. Nyaman rasu hati tu, senang je wajah. Sebab dulu musajid masuk aja lah membudik seluruhnya. Ya. Masuk musajid itu lah terasu aura membudik tu. Ya. Makanya ya Allah ni berkeberkahan tahun 1710 ya. Didirikan kalau tidak salah 1710, berarti sudah 3 abad. Anak-anak muda terus berkiprahlah, bermulai dari masjid. Kesuksesan anda bermulai daripada masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah Allah mengajak Nabi melancong ya, berjalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjid Baitul Ma'mur di langit. Dimulai daripada masjid ke masjid, maka disitulah mulai keberhasilan dakwah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, maka Rasulullah SAW dia membangun masjid. Sebab
kita kan mengadu ke Allah. Ikut Allah lah bahagia rumahnya. Tentu kalau ada masalah kita mengadu konsultasi dengan Allah. 4 amalan yang mana dengan 4 amalan ini kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan. Dalam banyak riwayat menyatakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salam diberikan setengah tampannya manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah diberikan keseluruhan tampannya manusia. Nabi ko yang paling tampan. Kalau orang mencari wajah Nabi Yusuf teriris tangannya. Wanita-wanita Mesir, pembesar Mesir, dicaliaknya wajah Nabi Yusuf teriris tangannya. Tapi kalau para sahabat melihat wajah Nabi teriris hatinya. Tampannya itu lebih dahsyat. Sehingga ada salah seorang sahabat mengatakan, ketika satu hari aku melihat Rasulullah berpakaian jubah merah, kemudian rambut Nabi sebahu, Nabi habis mandi, ketika itu di bulan purnama, dan nampak bulan purnama itu bulat. Aku lihat bulan purnama, aku lihat wajah Rasulullah, lebih indah wajah Rasulullah berbanding bulan purnama. Allah. Siapa yang tidak ingin bertemu? Karenanya lah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah lah kita menjadi umat yang terbaik. Sebab dia nabi yang terbaik. Apapun yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Maka dalam sebuah syair dikatakan, wa ahsanu minka lam taraqatta 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada mana-mana wanita yang melahirkan anak yang paling tampan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana wanita yang melahirkan seorang yang paling elok akhlaknya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang paling hebat dah. Bahkan Ali bin Abi Thalib, aku tak pernah melihat manusia yang setampan Nabi sebelum maupun sesudahku. Masya Allah. Rasulullah SAW. Makanya dalam syair itu dikatakan, sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadha jamalul mustafa anwaruhu lahat lana bushra lana nilnal muna zalal ana wa falhana waddahru anjaza wa'dahu wal bishru adha mu'lana. Bersalawatlah kamu kepada nabimu, sebaik-baik manusia, khairul anam, dan pemberi syafaat kepada kamu nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu nanti Nabi yang paling tampan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa setelah azan yang membaca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah, sampai akhir. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab azan itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal baginya syafaatku di hari kiamat. Sebab apa? Sebab di situ ada mendoakan, ya Allah berikan wasilah kepada Rasulullah, kedudukan yang tertinggi. Jadi nanti malaikat-malaikat di bawah, manusia di bawah, jin di bawah, yang nabi-nabi, rasul semua di bawah, yang tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-wasilah, kedudukan yang tinggi. Nampak wajah Nabi yang teramat tampan. Allah. Makanya ya Allah ya, kita betul-betul kalau bisa memang kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ambo tanya kini kau Bapak Ibu, kok ada Nabi datang kini kau? Ya, datang Nabi kini kau di pintu tu maksudnya le kenal ibu bapak. Hah? Le kenal? Baca ciri-cirinya. Kan gitu. Ini gini. Nya harus kenal awak. Dulu orang bertanya ke Ustaz, ambo rasanya semalam tu bermimpi je Rasulullah. Tu bertanya, baca ciri-ciri Rasulullah tu. Kecilnya rambutnya putih, janggutnya putih, pakai baju putih. Kecil ambo, itu ndak Rasulullah tu dah. Siapa tu Ustaz? Itu tok jenggot je. Sama Nabi tu rambutnya tidak putih, jenggotnya tidak putih. Dalam Asyama'il Muhammadiyah itu Nabi itu ubannya kiri kanan tu lebih kurang dalam 20 helai saja. Rambut Nabi itu hitam. Umur 60 tahun, 63 tahun tu Nabi hanya memiliki uban 20 helai saja kiri kanannya. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai minyak zaitun. Ambu pula terlambat. Laba uban je kepala. Sampai 45 baru mua laba uban lawan. Sebab terlambat membaca hadis kau. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku meminyakkan rambutku dengan minyak zaitun, meminum minyak zaitun dan mengoleskan minyak zaitun ke kulitku. Dan seorang profesor Siti Khadijah kalau tidak salah orang Malaysia di Australia mengatakan satu-satunya minyak yang akan menghalang daripada kanker kulit itu minyak zaitun. Dan satu-satunya minyak yang menyerap ke dalam tubuh kita minyak zaitun. Nabi meminyakkan rambutnya, meminyakkan jenggotnya, meminum minyak zaitun. Kami di Libya, kalau musim dingin itu teramat dingin di Libya itu. Kalau musim panas itu sampai 45 derajat Celcius. Dan bahkan di Libya itu pernah sampai 60 derajat Celcius. Bisa tabaka apa namanya pohon angiknya. Tapi bagaimana mengimbangnya? Kami minum minyak zaitun. Ternyata kekuatan fisik untuk menahan panas dan dingin itu minyak zaitun. Dan minyak zaitun itu non kolesterol. Kalau non kolesterolnya akan membunuh kolesterol. Wattini wa zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Tak main-main. Ma aqsamallah, tidak Allah lah bersumpah bisyai'in, dengan sesuatu melainkan fi syai'un azim, ada sesuatu yang hebat dalam kandungan yang Allah bersumpah itu. Demi buah tin dan buah zaitun. Dan buah tin itu bisa mengobati, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bisa mengobati ginjal. Buah tin. Takah dia awak buah macam buah kalapuang, itu buah tin. Okey. Kembali. Ya Allah, andai kata kita bisa bertemu dengan Rasulullah, baik dalam mimpi maupun nanti bersobok pai umrah kasinan. Ya. Kan kalau kita ingin bersobok Nabi itu pailah ke Makkah umrah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ahya fi quburihim, para nabi itu hidup di kuburan mereka. Dan termasuk baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang umatku mengucapkan salam kepadaku, dia datang ke kuburanku, dia mengucapkan salam, maka aku minta Allah mengembalikan ruhku, aku jawab salamnya. Faraddallahu alayya ruhi faradtu alaihi salam. Aku minta Allah mengembalikan ruhku, aku jawab salam. Makanya kalau pergi ke Madinah kita nak umrah, kita berdiri di hadapan kuburan Rasulullah tu, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Seolah-olah memang Rasulullah di hadapan kita. Subhanallah. Dan Nabi akan menjawab, mengucapkan salam menjawab salam wajib. Makanya kalau kita mengucapkan salam ke Madinah, maka Nabi menjawab salam kita.
Allahu Akbar. Nikmat kalau kita bisa bersohbat dengan Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamathalu bi. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia benar-benar bertemu dengan aku, kata Nabi. Sebenar-benarnya, sebab syaitan itu tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi. Allah. Bu, lalu bu, ibu pernah tak bermimpi dengan ayah kandung ibu yang sudah meninggal? Atau induk kandung? Pernah kan? Sebenarnya memang ibu bertemu di alam arwah. Itu betul-betul bertemu di alam arwah. Makanya ruh kita ni, kalau kita bagi ruh tu menjadi 9 bagian. Ruh idafi, ruh rabbani, ruh nabati, ruh jasmani, ruh ruhani, ruh riwani. Dalam kajian tasawuf tu dia ada pembagian ruh. Yang keluar ketika kita tidur itu ruh riwani, bukan nyawa, bukan ruh idafi, ruh riwani. Makanya keluar ruh tu tapi jantung masih tetap. Makanya ketika pagi balik dia, maka apa kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah matiku. Nah, itu ada kajian tasawuf seketika. Jadi betul-betul kita bertemu dengan Rasulullah ketika melihat Rasulullah dalam mimpi kita. Benar kata Nabi, sebab syaitan tak bisa menyerupaiku, kata Nabi. Ya Allah bu, kalau andai kita bisa bersohbat dengan Nabi bu, baik dalam mimpi pun, mencari wajah Nabi tu hilang masalah kita. Pak, melihat wajah Rasulullah saja hilang masalah kita. Yang berat masalahnya, yang macam-macam masalahnya hilang kalau melihat wajah Nabi. Dan bahkan ya, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Tak bersohbat je, nak dicari wajah Nabi itu sehari dah sakit nah. Ketikanya bertemu dengan Rasulullah, cegaknya. Dicarinya wajah Nabi, cegaknya. Ikut kita, orang mencari wajah awak tambah masuk ke rumah sakit. Itu yang paling berbahaya tu. Dicarinya wajah kita tu bertambah masalahnya. Bu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa kehadiran kita tu bu, cubalah bertemu dengan sahabat kita, tersenyum kita. Kan tersenyum tu sedekah kan? Ambo pernah di Malaysia tu, ambo sebab 14 tahun di Malaysia. Jadi seorang datuk tu, Datuk Fahmin Rajab tu chairman Air Asia. Kalau ke masjid ku dibawanya auto Rolls-Royce itu, Jaguar 2 pintu tu mahal saja. Nyombo imam, nyo di belakang ambo. Tiap masuk tu tak pernah senyum. Bersoboknya mendak, Assalamualaikum Datuk. Tak pernah senyum, Waalaikumsalam. Gitu saja. Oh, musabik hadisnya. Datuk, ambo lebih kaya daripada Datuk. Walaupun bawa mobil mewah Datuk, tapi ambo lebih kaya daripada Datuk. Batu ustaznya. Sebab ambo senantiasa tiap hari bersobok je Datuk, bersedekah je Datuk. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Tersenyumnya kamu kepada saudaramu sedekah. Oh, biswak tu mau baca hadis, biswak tu baru masuk je ke masjidnya, nampak ambo capek-capek, Assalamualaikum Ustaz, senyumnya. Ni tak mau dikatakan miskin. Makanya senyumlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, orang melihat wajah Nabi dengan tersenyum itu, Masya Allah, selesai masalah orang tu. Makanya andai apatah lagi kalau kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada syair kan, Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi afwin wa fi karamin wa fi i'taqin wa jannatin ma'a sayyidil bashar ندعوك ربي من الأعماق. Ya.
Kalau bahasa jo Nabi, bahasa mu Nabi di surga nanti ndak ada lah ya. Hilang, masya-Allah, kesusahan tu hilang sebenarnya. Makanya kata syair kan, "Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurb al-habib biqurbihi an-nafsu tatib wa tad'u Allah fayujib anwaru taha la taghib ballighna liqahu ya mujib." Lau kana bainana al-habib, jikalau Nabi itu di tengah-tengah kita, orang yang kareh hatinya jadi lembut hatinya. Ada salah seorang sahabat tu bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah," gaya bertanya "Ya Rasulullah, iya, tunjukkan ambo amalan ndak tapi yang panjang-panjang." Cara bertanya ke Nabi takah tu. Akecek Nabi la taghdab. Apa pendek mana tu je? Ya. Panjangkan ya Rasulullah, la taghdab. Panjangkan Rasulullah, la taghdab. Diulangnya Nabi tu kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kepanjang tu. Apa artinya? Jangan pemberang kecek Nabi. Jadi Nabi menceli orang bertanya lah tahu orang lain. Orang cara bertanya kalau pemberang orang. Ternyata memang orang ketika ndak pemberang, orang suku jinyo, orangnya masya-Allah orang sayang jinyo. Kalau pemberang kau ya Allah, Bu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biasakan untuk pemberang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhul jannah. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang man khafa jaruhu bawa'iqah, kalau tetangganya, kalau orang-orang yang dakik dengannya takut dengan bahaya mulutnya dan bahaya tangannya, tidak masuk surga. Latih beribadah mana pergi haji tapi apa pemberang juga. Dan masuk surga kata Nabi. Dalam riwayat yang lain mencium bau surganya tidak dapat orang pemarah itu. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW tu orang yang pemberang pun jadi elok dia. Umar bin Khattab, bayangkan Umar bin Khattab itu di as-sahib, pedangnya tajam-tajam, diseretnya kalau di film kan tu bapi-api tu mah. Hendak ke mana engkau Umar? Membunuh Muhammad. Rasulullah kan dibunuh Tapi akhirnya apa? Ketikanya masuk Islam, dicaliknya akhlak Nabi. Siapa Rasulullah itu? Allah sayang, teramat sayang Umar. Dan ketika Nabi meninggal, kata Umar, siapa yang ngomong Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Bayangkan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang berani mengatakan Nabi meninggal, padahal Rasulullah sudah meninggal. Tadi kan membunuh Nabi, sekarang dia tahu siapa Rasulullah, dia mencintai Rasulullah, dia tidak percaya Rasulullah itu sudah meninggal. Dan bahkan kata Umar, Rasulullah itu pergi ke langit seperti Nabi Idris, dia belum meninggal. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata an qutila anqalabtum ala aqabikum. Rasulullah Muhammad itu adalah seperti rasul-rasul yang lain, dia akan meninggal. Apakah karena dia meninggal atau tahu dia terbunuh kamu akan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala? Takaji Umar tadanga ayat kedunya pingsan langsung. Pingsan. Allah kah kecintaan Umar kepada Rasulullah itu dahsyat betul. Pingsannya Nabi meninggal tu, pingsan. Bangunnya, katanya, ya Allah, rupanya ada ayat itu dalam Al-Quran. Padahal dia membaca Al-Quran tiap hari, tapi ketika itu ya Allah ada rupanya ayat itu dalam Al-Quran. Makanya kerinduan kita untuk bertemu dengan Rasulullah, ya Allah, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkanlah, senantiasa inginlah, ya Rasulullah, aku ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Dan berniatlah untuk bertemu dengan Rasulullah. Ada 4 amalan yang kita bisa mampu untuk mudah bertemu dengan Rasul. Yang pertama adalah al-iktsaru salawati alaihi. Banyak bersalawat. Satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tapi Allah yang melaksanakan amalan itu, apa itu?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pencipta yang menciptakan alam itu dengan seluruh malaikatnya bersalawat ke atas nabi. Kalau kita nak bersalawat ke atas nabi, keterlaluan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersalawatlah ke atas nabi kamu. Banyak jasa nabi untuk kita. Dan bahkan tadi yang saya sampaikan, kemuliaan yang kita miliki karena kemuliaan Rasulullah. Kalau tidak lahir nabi, kita tidak mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan dalam Al-Qur'an, sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia adalah orang Bani Israel di alam. Itu makanya orang Bani Israel kok bangganya sampai kini kok tidak mau mengakui kita orang. Tetap inyo mengatakan inyo yang paling mulia di alam pun. Sya'bul Mukhtar, yaitu makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Apa nikmat Allah? Aku lebihkan kamu berbanding sekalian alam. Aku muliakan. Tapi karena lahirnya Rasulullah SAW, kita yang menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalau kita belajar bahasa Arab, kanata kunta kuntuma kuntum. Jauh sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah sudah menetapkan kita sebagai umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik. Allah. Makanya nanti yang paling pertama masuk surga umat Rasulullah. Tapi yang pertama masuk neraka nyolok. Tergantung ya Bu. Ya, kalau bisa bersungguh-sungguh kita hari ini untuk supaya mendapatkan surga dan bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Satu hari Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya dalam doa saya itu saya berdoa dan kemudian seperempat daripada doa saya itu saya bersalawat kepadamu ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Baik, kalau engkau tambahkan jauh lebih baik. Kalau begitu setengah daripada doa saya bersalawat ke atasmu ya Rasulullah. Baik, kalau engkau tambahkan jauh lebih baik. Kalau begitu ya Rasul, 2/3 daripada doa saya itu saya bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Baik, kalau engkau tambahkan jauh lebih baik, kata Nabi. Sehingga akhirnya apa kata Ubay? Ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doa saya itu hanya salawat saja ya Rasulullah. Ghufirta wa kufita, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah mengampunkan dosamu dan Allah mencukupkan keinginanmu. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi 10. Siapa yang bersalat ke atasku sekali, kata Nabi, maka Allah bersalat ke atasnya 10 kali. Salawatnya Allah, keselamatan, keberkahan, penjagaan Allah, semua Allah berikan. Ketenangan yang Allah turunkan. Sebab apa? Sekali kita bersalat ke atas Nabi, apapun yang kita inginkan 10 kali Allah bersalat ke atas kita. Makanya kata Ubay, ya Rasulullah, kalau begitu saya hanya bersalawat saja kepadamu ya Rasul, seluruh doa saya. Siapa yang bersalawat sekali 10, kalau 10 kali lah 100 Allah bersalawat kepada kita. 100 kali barangkali Allah bersalawat, 1000 kali Allah bersalawat. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bersalawat. Dan bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW menceritakan ada sekelompok malaikat yang bertugas hanya mencari majlis-majlis salawat. Dan kemudian malaikat-malaikat wa a'rada hadhihi salawat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat-malaikat itu pun memamerkan salawat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya, makanya banyak bersalawat. Salawat yang terbaik salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca dalam tahiyat itu salawat yang terbaik.
Walaupun ada salawat-salawat yang lain yang ada makna daripada salawat sebenarnya, salawat nariyah, salawat tabibiyah ya. Kalau ada salawat yang bersyukur, salawat rindu. Kalau Abu rindu je Rasulullah, kalau seandainya ada banyak masalah yang Abu hadapi, baik masalah keluarga, kadang-kadang masalah tetangga segala macam, Abu kadang-kadang ya Allah, dalam hati tu lah penuh rasanya menyetir Abu bersalawat, Abu rindu dengan Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sampai menangis. Sebab kalau kita bersalat ke atas Nabi, masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Bu, yang paling banyak masalah kan ibu ya bu? Oh banyak yang dipikirkan. Apatah lagi anak belum menikah. Ya Allah, ni kalau baraliknya di gedungnya, apa pakaiannya, masya Allah. Ibu-ibu yang bapak bakal wah. Ya. Sebab bapaknya magi piti saja. Okay. Allahu Akbar. Okay. Yang kedua, amalan yang kita bisa bertemu dengan Rasulullah, at-ta'alluq bihadratih. Rasakan setiap amalan yang kita lakukan ada rasa kedekatan kita dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah itu kan idola kita. Ada anak muda, kalau anak muda itu kalau mengidolakan Michael Jackson itu, bajalannya pun seperti Michael Jackson. Di balinya baju-baju Michael Jackson. Caronya duduk, caronya berjalan, ditirunya Michael Jackson. Sebab itu idolanya. Sedangkan idola dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat, ya kita salat. Siapa yang mengajarkan salat takbir yang seperti ini? Rasulullah. Itu makanya nanti kalau setuju nanti nak kita adakan ya salat bersanad. Sebab Abu mempelajari salat dengan dalil-dalilnya, dengan guru yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Daripada istinja, kemudian daripada bersuci, cara bersucinya Rasulullah, sampai berwuduk syariat, wuduk hakikat, kemudian takbir Rasulullah. Takbir tu memang nanti dengan fokus tu nampak dalilnya, gerakannya Abu tunjukkan. Kadang-kadang orang gerakannya salatnya ya Allah macam-macam. Ada di kampung betul takbirnya Allahu Akbar. Malu ada Nabi macam tu. Ada yang paling pamaleh Allahu Akbar. Tidak diangkat tangan itu. Nya takbir itu tiga saja, sebahu, di antara bahu dengan telinga dan setelinga. Tiga itu. Ke Allahu Akbar. Tu bakhilna orang tu. Pencekina ini. Takbir. Makanya ya Allah, salat itu seolah-olah Rasulullah mengajarkan, rasakan kehadiran Nabi. Ketika kita manasik seperti itu juga. Ketika kita umrah atau kita berziarah ke kuburan Nabi, ketika kita beribadah di Raudhah, rasakan ketika kita salat, ya Rasulullah, engkau pernah juga berdiri di tempat saya berdiri ya Rasulullah. Ada keterikatan kita dengan Rasulullah. Makan kita, yang mengajarkan makan dengan tangan kanan siapa? Yang menggalakkan supaya dengan kanan Rasulullah. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitan yakulu bisyimali wa yashrabu bisyimali. Tak main-main. Kalau kamu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi orang yang makan dan minum tangan kiri pengikut syaitan. Makanya bu, masya Allah, kau ya subhanallah, minumannya mantap ya. Kau mantap. Jadi kalau seandainya tangan kanan kotor, maka diangkat dengan tangan kiri, ditolak je tangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada cara ya. Kalau tangan kanan kotor ya. Tapi kalau nak kotor je tangan kanan je langsung. Ya. Ku bangga lo nyo. Makan di restoran terkenal, pasu makan jo garpu, makan tangan kiri. Bangga lo meniru syaitan, bangga. Ya Allah bu, janganlah bu, jangan meniru syaitan. Kalau bisa kita meniru Rasulullah. At-ta'alluq bihadrati, rasakan. Makanya yang membedakan kita dengan Abu Bakar As-Siddiq apa?
Kan salat-salat yang sama, puasa-puasa yang sama, ibadah haji ibadah yang sama, tapi rasa kecintaannya kepada Rasul itu yang membedakan. Makanya kata Nabi SAW, kalau ditimbanglah iman Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh umat ini, masih berat lagi imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, makanya kecintaannya, rasa kedekatannya dengan Nabi SAW, dan seluruh apapun yang dia miliki dia tolong untuk Nabi, anak-anaknya, hartanya, seluruh kekuatannya untuk Rasulullah SAW. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq itu yang membedakan. Salat-salat yang sama, kita sama diajarkan Nabi, tapi rasa dekatnya, rasa kecintaannya dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-khidmah fi da'wati. Jadilah pembantu Rasulullah dalam dakwah. Yang mengadakan tabligh akbar ini, yang mengundang ustadznya, ya, pahalanya Masya Allah. Makanya ada pendapat ulama fikih, mana yang lebih besar, pahalanya imamkah atau pahalanya Bilal? Wah, ya. Sebagian ulama fikih mengatakan imam yang paling hebat pahalanya berbanding Bilal, sebab Bilal pun di belakangnya. Tapi ulama fikih lain mengatakan Bilal yang lebih banyak pahalanya, sebab imam pun dia diimbaunya untuk sembahyang. Akak Cik Ambo, yang paling hebat, siapa yang paling hebat pahalanya? Yang membelian mie kau. Sebab apa? Imam jo Bilal dapat pahala dia. Jadi orang yang membelian mie kau, hanya yang paling hebat pahalanya. Sebab pahala imam dan pahala Bilal disapu saja. Maka seorang yang mendatangkan ustaz atau pengurus yang memudahkan terjadinya, siap berapa orang yang datang, sampailah balik ke rumah masing-masing, sampai di rumah dalam keadaan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya multi level marketing itu sebenarnya pahala dalam Islam. Makanya nanti ketika di surga tu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, takajud. Ya Allah, dari mana pahala yang besar ni ya Allah? Kaget nanti setiap orang ketika melihat pahalanya nanti di surga. Allah, Pak, Bu, lihat tahu surga tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika aja maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamar seorang ahli surga, kamar dalam hadis Muslim, kamar seorang ahli surga panjangnya 60 mil. 60 mil ku 90 kilo. Allah, Bu. Lihat do rumah orang sekilo gini kok, rumahnya tu. Kok kamarnya 90 kilo. Hadis Muslim tu. Makanya bakal bersungguh-sungguh kita bangun-bangun subuh, mengantuk lama lalu tapi berpason sebab iko. Kenapa baca berlatih ulama kasinan kasihku? Sebab apa? Ia ingin memperkenalkan sorga. Makanya supaya semangat kita beribadah. Ya, Nabi salat malam saja bangkak-bangkak kakinya. Ya tak? Lamunya Nabi berdiri, kita bangkak juga kaki tapi enggak apa-apa semurek. Ya, beda. Ya, Nabi bangkak kakinya karena sembahyang, karena salat. Kita bangkak juga kaki tapi asam murek. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada penyakit itu. Ya. Makanya ya Allah, ya, berkhidmatlah untuk umat, untuk dakwah Rasulullah. Jadikanlah bahwa man sanna sunnatan hasanah falahu asyru bi amsalihha. Siapa yang menunjukkan atau membuatkan satu kebaikan atau kebaikan itu terjadi sebab dirinya, makanya mendapatkan 10 pahala daripada kebaikan yang lakukan. Makanya ramaikan masjid kau. Di Malaysia ada namanya pengurus bahagian keramaian. Jadi bagaimana pengurus tu meramaikan masjid, diajaknya, bahkan Abu termasuk Abu bagikan ide, undang orang-orang tu dengan surat undangan. Diundang betul dari pengurusnya, diundang dengan amplop dengan isi surat, ya, kami mengajak saudara atas nama di sini untuk datang bersama dengan kami untuk datang salat fardu 5 waktu sehari semalam. Diundang, disebarkan oleh bagi dalam 100 undangan lebih kurang dalam 50 atau 30 datang. Tapi jangan tibulunya baru tibur musajik lama lah sengit-sengit lama tu kita mencaliaknya.
Kalau bisa orang datang ke masjid ni, kalau ada kesalahan dia sedikit, kita ajak dengan elok. Jangan kita kecikawan. Kita ajaknya supaya dekat je Tuhan. Sama-sama kita satu tujuan, sama-sama kita beribadah dengan satu kesatuan. Dan bahkan kalau kita belajar falsafah salat tu, kenapa kita harus rapek berdiri tu? Supaya bersentuhan. Sebab menurut pakar barat, tubuh kita ni kan mengandung kekuatan listrik. Ada kekuatan listrik atau elektromagnetik. Makanya ketika kita bersentuhan, orang yang kurang khusyuk bisa jadi khusyuknya. Makanya harus bersentuhan. Kata Nabi, wahadu baina manakibukum, bersentuhanlah kamu, kata Nabi, wala tatafarraqu fatafarraqat qulubukum, jangan terpisah-pisah ketika salat, dia akan memisahkan hatimu. Yang seperti senter kan, senter walaupun baterai yang ciak lama, yang ciak baru itu bisa. Nah, seperti itulah kita salat, harusnya bersentuhan, tidak berjauh-jauhan, ya. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la tusawwiyanna sufufakum aw la yufariqanna Allah baina qulubikum. Nabi ancam kata itu, kalau tidak engkau rapatkan saf kamu atau Allah akan memisah-misahkan hatimu, kata Nabi. Dia memang rapek. Rapeknya yang penting bersentuhan. Jangan rapek-rapek bana lu nak bisa lo suji yang penting bersentuhan, ya. Jadi berdiri itu betul-betul lurus, ya, sebahu. Ya. Dan berdiri itu seperti ini lurus, jangan seperti Charles Chaplin. Nah, kalau gini kan nanti orang kalau kuku kelingkingnya tajam, mah bahaya juga. Tak khusyuk orang salat. Jadi begini, tepi dengan tepi bertemu. Sehingga memang Masya Allah, ya, berdiri salat memang lurus, seluruhnya menghadap kiblat, tangan menghadap kiblat, mata menghadap kiblat, telinga menghadap kiblat. Jadi betul-betul Allahu Akbar, hati menghadap kiblat. Makanya betul-betul Rasulullah SAW mengajarkan yang terbaik. Makanya apapun kebaikan yang kita lakukan supaya dakwah Rasulullah ini berkembang, buat. Yang terakhir yaitu al-khidmatu li ummati, berkhidmatlah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan, masya-Allah, dalam pengajian, ya, ada makan semua, masya-Allah, ya. Makan kau perlu. Ruh diisi, parit juga diisi. Dan ingat ibu, bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyampaikan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Aisyah, takutlah kamu dengan api neraka walaupun bersedekah satu biji korma. Apatah lagi kalau seandainya bersedekah pinggan-pinggannya, lapek dibawanya, macam-macam goreng dibawanya. Itu bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Bahkan nanti ketika pemberian syafaat Nabi SAW sudah selesai, maka Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, hai hamba-hambaku, siapapun yang kamu sukai dalam neraka, keluarkan. Kecil hamba yang di surga, ya Allah, hanya pernah bagi hamba makan goreng lapek, tolong keluarkan Tuhan. Bisa dikeluarkan oleh Tuhan disebab memberikan makan. Konsep Islam yang terbesar, yang pertama hablum minallah salat, yang kedua hablum minan nas magih makan. Jangan penciki, gih makan. Sebab dengan gih makan itu bisa kita menyelamatkan kita daripada api neraka. Terakhir, ambo tambahkan nan kalimunya. Ada keinginan kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Ambo tutup dengan satu cerita pemuda. Keinginan ar-raghbah al-qawiyah li ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelima sebab di situ nama masjidnya Masjid Raya Limau ambo tambah cia. Ya. Jadi 5 perkara yang akan kita bisa bersobok ya Rasulullah, baik dalam mimpi maupun di akhirat nanti di padang mahsyar. Yang kelima apa? Keinginan yang menggebu-gebu dalam hati kita ingin bertemu dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda, dia ingin bertemu dengan Rasulullah. Dan dia bertemu dengan seorang kiai, kata kiai, datanglah ke rumahku. Diceritakan, kiai, saya ingin betul-betul bertemu dengan Rasulullah. Ya, benar apa yang kamu ucapkan, benar kiai. Oke, datang ke rumah. Datang ke rumah, dihidangkan makan malam, makanannya. Tapi kiaiku melarang istrinya menghidangkan air. Pokoknya kamu patuh saja, tidak usah banyak tanya. Kecil kiai kamu. Patuhnya dihidangkan makan malamnya, tidak ada air. Karena patuhnya tidak tanya orang. Sampailah malam tu nya makan,
tanpa minum air. Lalu di rumah kita nya. Tentu orang makan tidak minum air itu tak ingat apa yang tak ingatnya? Air. Bermimpinya dia ingin air itu, bermimpi hujan, air hujan dalam mimpi. Di ngangonya muncul dalam. Jagonya. Setelah jago diceritakan ke kiai. Kiai, abak tadi malam kecil kiai. Tadi malam tu kiai koyo bana na ya. Dia gih makan ada gih minum dah. Tu akhirnya ambo betul kan ambo patut tu anak saja. Kanu keinginan ambo kuat bahawa dak dapat air kan. Akhirnya ambo bermimpi hujan labek. Ambo nganguan muncul ambo kat dalam mimpi tu. Kecil kiai, kalau engkau ingin bertemu dengan Rasulullah, seperti itulah keinginan kamu semestinya. Keinginan yang kuat ingin bertemu dengan Rasulullah akan bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau hanya sekadar di mulut ingin bersabaknya Nabi, tapi tidak ada keinginan seperti yang kuat tegah tu. Orang kalau nak makan nak minum tentu keinginannya minum tu kan tinggi. Makanya keinginan seperti itulah yang kita harus lahirkan. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan kekasih hatiku ya Allah, itu Rasulullah. Mungkin itu yang boleh hamba sampaikan pada malam ini. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf kerana kelemahan hamba sendiri. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, baik dalam mimpi maupun nanti di akhirat kelak insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa meminum air telaganya, telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa kita bertemu di surga nanti, kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Yang satu hari Thauban dia tidak makan, kurang makannya sampai sehingga kurusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau kurus wahai Thauban? Apa yang menyebabkan engkau kurus sedangkan makanan ada?" "Ya Rasulullah, kalau seandainya kiamat sudah terjadi, ahli surga sudah masuk surga, dan surga itu beberapa tingkatan, masih bisakah saya bertemu, saya yang hina ini ya Rasulullah, masih bisakah saya bertemu denganmu ya Rasulullah nanti di akhirat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'a ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang itu bersama orang-orang yang dia cintai. Walaupun amalannya tidak bisa, amalan kita tidak bisa menyamai Nabi. Nabi solat malam Al-Baqarah habis 1 rakaat. Kita inna atainakullah saja. Ya, makanya jauh sekali kita dengan Rasulullah. Walaupun tidak sama amalan kita, tapi karena cintanya kita dengan Rasulullah, dengan cinta itulah kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.